Halo, saya Sabrina Limansyah Putri, pemilik toko 3S PKG Makassar. Hari ini saya akan membahas soal bisnis model kanvas toko 3S PKG. Kita akan mulai dari bisnis model kanvas front stage. Value proposition yang dimiliki oleh toko 3S ada 3, yakni customization, di mana toko 3S memiliki beberapa jenis ukuran packaging yang tidak umum dijual oleh seluruh toko. Yang kedua, accessibility, di mana toko 3S tidak hanya mempunyai toko offline, tetapi juga memiliki toko e-commerce yang memudahkan konsumen untuk bertransaksi. Yang ketiga, performance. Toko 3S menyediakan jenis packaging dengan kualitas yang baik. Channel type dari toko 3S adalah direct channel, di mana toko 3S memiliki toko offline serta toko online. Channel page toko 3S yang pertama awareness, di mana toko 3S menginformasikan ke customer, baik yang datang langsung maupun yang bertanya via WA, jika customer mengalami kebingungan dalam memutuskan produk yang mana cocok untuk kebutuhan customer. Yang kedua, evaluation, memberikan masukan maupun saran kepada konsumen untuk dapat membantu konsumen menyesuaikan kebutuhan akan produk. Yang ketiga, purchase. Customer dapat membeli dengan cara yang pertama datang langsung ke toko, yang kedua mengunjungi toko e-commerce, yang ketiga melakukan transaksi via WA. Delivery. Melakukan penyerahan produk pada pelanggan jika pelanggan berbelanja secara offline. Yang kedua, melakukan penyiapan produk untuk dikirimkan ke pelanggan jika pelanggan berbelanja secara online maupun via WA. Channel page terakhir adalah after sales, di mana toko 3S umumnya tidak memiliki after sales. Hanya saja toko 3S tetap membuka ruang untuk pelanggan jika ingin bertanya mengenai produk. Customer relationship dari toko 3S terbagi dua. Yang pertama berdasarkan jangka waktu, transaksional, yakni customer merupakan pembeli lepas. Yang kedua, model pelayanan toko 3S adalah personal assistant, di mana PA dapat melayani beberapa customer secara sekaligus. Revenue streams dari toko 3S adalah price mechanism, di mana memiliki fixed menu pricing yang terbagi dua, list price maupun volume dependent. Yang kedua, dynamic pricing berupa negotiation, di mana toko 3S membuka ruang kepada konsumen untuk bernegosiasi soal harga, khususnya kepada customer yang membeli produk dengan jumlah yang banyak. Yang didapatkan toko 3S berasal dari penjualan. Customer segment toko 3S yaitu segmented. Contohnya adalah pedagang food and beverage, toko buah atau swalayan, ibu rumah tangga atau IRT atau pemakaian pribadi, pedagang pasar tradisional, toko kelontong tradisional. Kita akan masuk ke bisnis model kanvas backstage, di mana key resource yang dimiliki oleh toko 3S yang pertama fisik. Aset fisik berupa toko, perlengkapan operasional toko, serta toko online atau e-commerce. Kedua, financial berupa uang tunai dari transaksi penjualan. Yang ketiga, human resource, dikarenakan toko merupakan toko kecil sehingga human resource hanya sendiri dan tidak memiliki anggota atau tenaga kerja lainnya. Key resource selanjutnya adalah legalities berupa surat izin toko untuk beroperasi. Activity dari toko 3S yang pertama melakukan pemesanan barang, kedua membuka toko dan melayani pelanggan, ketiga melakukan packing barang dan pengiriman barang jika toko memperoleh pesanan via e-commerce maupun WA. Selanjutnya melakukan pencatatan dan transaksi keuangan yang diperlukan, dan terakhir melakukan pelaporan pajak. Key partners dari toko 3S, key partners types, toko 3S memiliki hubungan buyer-supplier relationship untuk menjamin ketersediaan stok produk yang akan dijual oleh toko 3S. Key partnership motivation berupa optimization and economy, di mana toko 3S berusaha mendapatkan supplier maupun key partners yang dapat memberikan harga yang paling bersaing. Partners yang dimiliki adalah supplier, ekspedisi, dan programmer. Cost structure kategori dari toko 3S, cost driver, di mana
Toko 3S berfokus untuk memperoleh barang dengan harga yang paling bersaing. Hal ini bertujuan menjual produk yang dimiliki dengan harga yang kompetitif. Cost structure types terbagi dua, yakni fixed cost, seperti biaya PLN, internet, dan biaya kebersihan. Yang kedua, variable cost, seperti bahan bakar, biaya ekspedisi, dan pajak. Social dan environment cost. Social cost yang dihadapi adalah kesehatan masyarakat. Hal ini diakibatkan jika penggunaan dan pembuangan sisa plastik yang tidak tepat dapat mengakibatkan masalah kesehatan jika terjadi untuk jangka waktu yang panjang. Environmental cost yang dihadapi adalah yang pertama, pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi jika barang plastik tidak terkelola dengan baik maupun pembuangan plastik bekas tidak pada tempatnya. Yang kedua, emisi karbon yang diakibatkan oleh proses produksi plastik yang membutuhkan suhu yang tinggi yang dihasilkan dari batu bara. Yang ketiga, sampah plastik. Hal ini dikarenakan umur plastik yang panjang sehingga membutuhkan puluhan hingga ribuan tahun untuk dapat terurai di tanah. Kemudian social impact dan environmental benefit. Social impact yang adalah peningkatan kualitas hidup. Dengan adanya barang-barang plastik seperti kontainer makanan dan peralatan makanan dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup konsumen sehari-hari. Yang kedua, environmental benefit, yaitu penggunaan bahan plastik ramah lingkungan. Mengadopsi plastik yang terbuat dari daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, penggunaan barang pengganti plastik seperti menggunakan paper cup untuk menggantikan cup plastik. Berikut ini merupakan model kanvas secara keseluruhan dan terima kasih.